Diceritakan, hiduplah dua orang sahabat karib bernama Katie dan Sloan. Mereka membicarakan sebuah pekerjaan di luar kota, tepatnya di sebuah peternakan yang disebut Eko. Mereka akan bekerja di sana selama kurang lebih 1 bulan, di mana gaji yang mereka dapatkan dari pekerjaan itu akan digunakan untuk shopping di kota New York. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh pamannya Katie yang berprofesi sebagai polisi. Namanya Paman Jason. Nah, mereka akan menginap 1 malam di rumah Paman Jason sebelum mereka berdua pergi ke peternakan. Pada malam hari sebelum besok berangkat, Sloan menyarankan agar selama kerja di peternakan, mereka akan menggunakan nama palsu. Sloan sebagai Heather, sementara Katie bernama Rivley. Keesokan paginya, Paman Jason menurunkan keduanya di sebuah terminal bus yang akan menuju ke peternakan. Paman Jason berpesan agar yang mengirimkan SMS dengan kode berbeda tiap harinya, dimulai dari huruf A sampai Z di setiap akhir SMS, dimulai dari kode A yaitu Evil. Keduanya tidak langsung berangkat karena harus menunggu bus datang. Sambil menunggu, mereka memutuskan untuk memesan makanan di sebuah kafe. Hal itu menarik 2 orang pemuda yang mengajaknya berkenalan, dan mereka pun duduk di satu meja. 2 pemuda tersebut bernama Jed dan Lucas. Mereka merupakan seorang adik kakak, sedangkan Katie dan Sloan memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, yaitu Heather dan Rivley. Jed dan Lucas menawarkan untuk mengantar pergi ke peternakan karena rumah mereka kebetulan satu arah dengan peternakan. Awalnya Katie tidak menyetujuinya, tapi karena Sloan bilang tidak apa-apa, akhirnya mereka berdua pun ikut dengan Jed dan Lucas. Di perjalanan, karena keasikan mengobrol, peternakan yang mereka tuju malah terlewat. Sloan pun bilang bahwa mereka harus putar balik, tapi Jed dan Lucas malah mengajaknya singgah dulu di rumahnya untuk sekedar minum teh. Mereka pun disambut oleh ibu Jed dan Lucas, kemudian membawa mereka masuk ke dalam untuk minum teh sebelum pergi ke peternakan. Saat sampai di dalam, Katie pun mendapat SMS dari pamannya. Dia pun membalas dengan kode Apple di akhir yang menandakan semuanya baik-baik saja. Setelah mereka meminum teh, tiba-tiba kepala mereka pusing dan pandangannya kabur. Melihat gelagat yang tidak baik, mereka pun mencoba kabur dari rumah. Namun, sayangnya Jed dan Lucas berhasil menangkap mereka. Keesokan paginya, Katie dan Sloan terkejut karena mereka telah berada di hutan dengan tangan yang sudah dirantai. Jed pun menerangkan mereka akan tinggal di sini. Semua peralatan dan kebutuhan hidup mereka telah disiapkan. Lalu datanglah Boris, ketua daripada Jed dan Lucas. Boris memeriksa HP mereka karena dia takut ada yang menghubungi atau mencari mereka. Dia pun menemukan SMS dari Paman Jason dan bertanya apakah ada sandi khusus dalam menghubungi pamannya ini. Sloan pun menjelaskan kalau ada kata evil di akhir SMS yang menandakan kalau mereka sedang baik-baik saja. Setelah merampas HP mereka, Katie dan Sloan pun disuruh mandi dan ganti pakaian. Tapi tiba-tiba datanglah polisi. Katie dan Sloan sangat senang dan berlari ke arah polisi sambil meminta pertolongan. Polisi pun menodongkan ke arah para penjahat. Namun tanpa disangka polisi itu pun malah tertawa dan berbalik ke arah Katie dan Sloan. Ternyata polisi ini merupakan komplotan dari para pejahat. Polisi itu pun meminta jatah pada para pejahat dan meminta Katie untuk melampiaskan birahinya.
Di lain pihak, Paman Jason mulai merasa khawatir pada ponakannya karena SMS yang dikirimkan kepadanya berisi kode yang sama pada hari pertama mereka pergi. Kembali ke dalam hutan, Jed dan Lucas menyambut pelanggan baru. Pelanggan itu pun memilih Katie sebagai pelampiasannya. Pria lusuh itu masuk dan siap-siap untuk menyantap Katie. Pria itu pun sedikit gila dengan mematikan rokok pada tubuh mulus Katie. Katie pun teriak kesakitan. Kembali ke Paman Jason, dia akhirnya menelpon tempat kerja keponakannya dan menemukan fakta bahwa mereka tidak pernah masuk dari hari pertama kerja. Mendengar itu, Paman Jason pun bergegas pergi mencari informasi. Sementara di dalam hutan, Katie dan Sloan terus melayani pelanggan yang semakin kesini semakin aneh. Jed dan Lucas menutup kepala mereka. Pelanggan yang memakai topeng babi pun mendekat dan memilih Sloan sebagai pelampiasannya. Setelah kejadian itu, si Katie pun mendekat Sloan dan mencoba menenangkan karena Sloan terlihat lebih trauma daripada dia. Di sisi lain, Paman Jason pergi ke kantor polisi dan menerangkan bahwa keponakannya kemungkinan besar diculik karena SMS yang dikirimkan kepadanya berisi kode yang sama. Mendengar itu, polisi pun kembali ke hutan dan menerangkan kepada Jed dan Lucas bahwa Katie sudah berbohong tentang kode SMS itu. Tak mau kejahatannya terungkap, si polisi pun menyuruh mereka untuk dibunuh saja dan mayatnya dibuang ke hutan. Mendengar percakapan tersebut, mereka pun terkejut, bahkan Sloan pun menangis sejadi-jadinya. Kembali ke Paman Jason pergi ke kafe tempat mereka terakhir bertemu. Dia pun mencoba bertanya kepada pelayan di sana dan meminta untuk menjelaskan secara rinci apakah melihat ponakannya. Pelayan itu pun mengingatnya, bahkan menjelaskan secara rinci dengan mobil apa keponakannya dibawa. Keesokan harinya, datanglah para penjahat bersama pria lusuh yang diminta untuk menjaganya. Katie pun mengambil kesempatan untuk menggodanya. Setelah cukup dekat, Katie menggigit leher pria lusuh itu sampai berdarah. Mereka berdua pun akhirnya bisa lepas dari rantai tersebut. Tak lama dari itu, datanglah polisi yang akan mencoba membunuh mereka. Tapi saat dia keluar dari mobil, Katie dan Sloan pun mengambil mobilnya dan pergi ke kota. Setibanya di toko perkakas, mereka membeli peralatan yang mereka butuhkan untuk membalas dendam. Tak lupa mereka bertanya kepada si kakek kasir tentang Boris, dan si kakek mengetahui dan menjelaskan keberadaannya. Di sisi lain, Paman Jason pergi ke toko asuransi mobil dan bertanya tentang alamat mobil biru yang digunakan untuk menculik keponakannya. Ketika Boris pulang ke rumah, dia kaget karena sudah ada Katie dan Sloan di sana. Mereka pun menyerang Boris sampai Boris tidak berdaya. Boris pun memohon ampun dan berjanji akan memberikan mereka uang. Tapi tanpa ampun mereka malah menyiksa Boris dan bertanya siapakah orang dengan topeng babi itu. Boris pun tidak mau membocorkannya dan alhasil dia ditusuk dengan tongkat ke dalam pantatnya. Paman Jason tiba di rumah Boris dan melihat Boris sedang sekarat. Tak lama dari itu, Paman Jason mendengar deru mesin mobil dan melihat Katie dan Sloan pergi. Paman Jason lantas membawa Boris ke rumah sakit. Paman Jason pun didatangi oleh polisi dan mengatakan Boris tidak bisa diselamatkan. Mendengar Boris mati dan tidak bisa mendapatkan informasi darinya, dia pun khawatir dan mencoba menelpon Katie dan Sloan. Takut kejahatannya akan terungkap, polisi pun menodongkan senjatanya kepada Paman Jason. Balik lagi, Katie dan Sloan, mereka mendekati gereja. Mereka telah mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah si pastor. Mereka pun mendatanginya dan berhadapan langsung dengan si pastor. Namun, dengan bekerja sama, mereka dapat mengalahkan si pastor.
Kathy dan Sloan pun pergi dengan menyeret si pastur dan kemudian membakarnya. Di tempat lain, Paman Jason pun disekap oleh polisi. Paman Jason duduk terikat dan melihat mereka telah menangkap 2 orang gadis cantik untuk diperdagangkan. Untungnya, Kathy dan Sloan tiba-tiba datang untuk menyerang si polisi. Kini giliran si polisi yang terikat dan memohon ampun untuk dilepaskan. Tak ada balas kasihan, Kathy pun menembak si polisi di kepalanya. Kemudian membebaskan kedua gadis itu beserta pamannya. Pamannya pun merasa bersyukur dan berterima kasih. Selanjutnya, Kathy dan Sloan pergi ke tempat ibunya Jed dan Lucas. Mereka membius ibunya kemudian mengikat di kursi. Saat ibunya tersadar, dia telah melihat Jed yang terikat di hadapannya. Sloan pun memukul kepalanya sampai tersungkur ke lantai, dan mereka pun lanjut memukuli sampai mati. Selanjutnya, giliran Lucas, dia diminta untuk memukuli ibunya sendiri. Ketika akan memukul ibunya, dia berhenti dan memohon agar dirinya tidak melakukannya. Melihat itu, Kathy pun langsung menembaknya. Setelah mati, dia akan membuat seolah-olah Lucas yang melakukan semuanya. Sekarang tinggal tersisa ibunya. Dengan putus asa, si ibu memohon dan menawari mereka uang. Bukannya iba, Kathy malah membawa mesin rumput kemudian membunuhnya secara brutal. Dan tamat.